Um, Hari ini saya akan bukan khotbah ya, tapi ini yang saya rasakan gitu. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya cerita dulu Om dan Tante. Jangan ngantuk ya, karena Tuhan punya keinginan supaya Om dan Tante ngerti semua dan hidupnya diubahkan. Ya, kira-kira sebulan, nggak ada, ya tiga mingguan gitu ya. Seperti biasa kalau saya bangun ya jam 5, ya setengah 5, jam 5 atau molor-molor ya setengah 6 gitu ya. Saya berdoa, saya baca Alkitab karena saya harus buat renungan dan sebagainya gitu ya. Seperti biasa saya lakukan. Dan entah kenapa waktu itu saya juga tidak tahu gitu. Kira-kira sampai setengah hari itu ada hati saya ini ketakutan, takut banget. Tidak tahu kenapa, padahal saya sudah doa, saya sudah juga melakukan rutinitasnya, tapi hari itu saya ini takut. Ya takut segala macam, pokoknya takut banget. Tidak ngerti. Dalam pikiran saya, kenapa Tuhan kok bisa tiba-tiba ada rasa takut yang kuat, nekan banget sampai hidup saya, sampai saya setengah hari itu ngomong dikatakan tidak bisa kerja lah, saya mau gambar juga pikiran saya kacau, saya telepon ke orang-orang, artinya ke Tuhan saya juga nggak mood gitu. Ada rasa takut yang menekan terus setengah hari itu. Saya ngerti, artinya gini, karena saya jadi orang Kristen sudah lama dan saya suka baca buku, saya ngerti apa yang harus saya lakukan. Tuhan, aku nggak mau nih seperti ini. Aku nggak mau loh Tuhan. Saya doa, rasanya apa ya? Kayak orang Jawa bilang itu ampang, gitu ya. Rasanya ya doa yang nggak bisa, nggak enak gitu. Semua serba nggak enak. Apa yang saya lakukan? Saya diam aja. Tuhan, tolongin aku, saya bilang. Tolongin aku. Ini apa yang terjadi dalam hidupku? Kok bisa sampai begini gitu? Biasanya tidak pernah saya punya rasa takut yang menekan gitu, tidak pernah. Takut ya takut biasa gitu, paling berapa menit hilang, dingin gitu hilang, sudah. Tapi hari itu kuat banget. Nah, terus saya nih nanya, Tuhan, terus aku mau gimana ini? Kalau begini nih ya hidupku tidak enak toh, gitu. Kerja juga tidak nyaman, ya kadang juga hari itu juga ada sedikit marah-marahnya gitu. Jadi suasananya juga sudah tidak enak gitu. Nah, ada waktu saya tanya gitu ya, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Dia melalui Roh Kudusnya dia tolong saya. Dia ingatkan saya akan hal-hal yang ada di dalam Alkitab yang hari ini akan saya cerita ke Om dan Tante. Saya yakin bisa jadi berkat apa yang harus Om lakukan dan Tante lakukan sisa hidup ini. Ya, ini yang pertama ini coba di Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-24. Bisa dilihat ya, Kejadian
pasal yang ke-31 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Pada waktu malam, saya garis bawahi kan, pada waktu malam. Apa yang terjadi pada waktu malam? Datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman. Jadi malam-malam itu Tuhan kasih mimpi dan Tuhan berfirman, Tuhan bicara. Ya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Om dan Tante, cerita ini cerita tentang Yakub yang melarikan diri setelah dia dalam tanda kutip itu dapat ilham sehingga dalam tanda kutip nipu mertuanya, ya toh, dia kerja sudah bertahun-tahun, gajinya diulang diganti 10 kali, bayangin gaji kok diganti sampai 10 kali, direvisi terus, ya toh, memang Laban orangnya boceli gitu. Ya toh. Jadi cerita ini begitu tahu bahwa Yakobnya untung besar masalah domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, dia dapat banyak, Yakob lari. Nah, pada waktu lari sudah 3 hari, Laban baru sadar, waduh, aku ditipu sama mantuku ini. Mantunya nggak ada yang nipu loh. Ya, semoga nggak ada. Ya, jadi ini Laban ulah mantuku ini kurang ajar nih, ya toh. Dia nipu aku, dia bawa lari anaknya, bawa lari hartanya, dia dapat kambing domba yang gemuk-gemuk yang berbelang-belang itu banyak banget. Dia lari. Setelah 3 hari, Laban dia kejar itu, dia kejar sampai 7 hari, dia kejar perjalanan. Nah, di hari yang ke-7 ini hampir ketemu, Tuhan berperkara. Laban mau ngamuk nih sama Yakub. Nah, ayat yang ke-24 inilah cerita bagaimana Tuhan datang lewat mimpi dan dia bicara ke Laban. Laban, kau tidak boleh apa-apain Yakub. Apa yang ingin saya sampaikan yang Tuhan pengen kita ngerti bahwa ingat, yang pertama adalah Tuhan itu bisa bicara lewat mimpi. Anda suka mimpi? Mimpi apa ya? Mimpi apa? Jadi prinsipnya yang pertama ini kita harus ngerti bahwa Tuhan itu bisa pakai mimpi om dan tante untuk ngingetin loh. Ya, untuk negor kita, untuk ngingetin kita, untuk apapun juga Tuhan bisa pakai mimpi kita. Terus om dan tante mesti nanya loh, tadi ya apa caranya ngerti lah itu mimpinya dari Tuhan, kan gitu, ya no? Nah itu nanti ada session khusus, tapi paling enggak tante harus ngerti, tante harus tahu, tante harus dekat dengan Tuhan supaya ngerti, oh ini dari Tuhan apa enggak, oh ini mimpiku cuma sekedar aku capek mimpi, oh kianya sampai di Hongkong, bisa aja gitu kan. Tapi yang mimpi kali ini ke Laban, Tuhan ngomong dengan keras. Laban, kamu tidak boleh ngata-ngatain Yakub. Kamu naik ketemu, kamu harus baik. Akhirnya dia nurut. Jadi prinsipnya Tuhan bisa pakai mimpi. Dan biasanya mimpinya ini tidak bisa ya. Mimpinya itu di tengah malam. Ya, di tengah malam. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tengah malam itu. Tuhan bisa ngapain sih? Ya, kita lihat yang ini.
Di Yohanes 20 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama, lihat. Cerita ini cerita pada waktu Yesus sudah bangkit. Orang-orang murid-muridnya takut, dia masuk rumah dikunci semuanya. Alkitab ngomong dia ketakutan. Murid-muridnya takut. Dan pada waktu malam itu Tuhan datang dan ngomong damai sejahtera. Artinya apa? Tuhan kalau malam itu juga bisa bebaskan ketakutan daripada hidup datang. Ya, dia datang malam-malam itu akan memberikan kekuatan loh. Makanya saya tulis tadi apa? Terjaga. Artinya om dan tante ini harus waspada gitu loh. Jangan kalau tiap malam misal om dan tante dibangunin Tuhan, tidak ngerti apa yang harus diperbuat. Ingat, kalau kita terjaga di tengah malam, itu Tuhan punya malam. Ya, mungkin Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan, melepaskan kita dari ketakutan itu. Itu yang pertama. Lihat lagi yang kedua. Di Markus 6 ayat yang ke-48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam berapa? Dikatakan jam 3 malam. Tuhan itu juga melayan. Jam 3 malam, bayangin. Dia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia tidak melewati mereka. Jam 3 malam murid-muridnya lagi bingung, kena badai. Jam 3 itu Tuhan datang memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, ketakutannya dihilangkan. Dia memberikan mujizat pada waktu dia terjaga, pada waktu jam 3 malam. Jadi om dan tante, Tuhan juga bisa kerja loh jam 3 malam. Saya ingatkan. Ya, jadi kalau pas bangun, dengerin Tuhan mau ngapain nih. Jangan ditinggal molor lagi. Ya. Saya cerita di kesan waktu itu. Saya tidak tiap hari dibangunin Tuhan begitu. Waduh, tiap hari ya aku tidak bisa kerja. Ya, toh. Tapi beberapa kali, mungkin dalam seminggu itu 3 kali. Pertama saya tidak ngerti. Bangun, waduh ini jam berapa? Ini jam 3, jam 3 ngapain? Ya toh. Masa tinggal tidur lagi. Ambil selimut, karena saya pakai AC dingin, selimut kita ambil, tak naikkan, tidur lagi. Ya toh. Lama-lama Tuhan ngomong, bukan begitu lah caranya. Kalau pas kamu bangun nih, aku punya tujuan, aku punya maksud dalam hidupmu. Kamu harus ngerti ya. Jadi kalau om dan tante lagi dibangunin Tuhan, terjaga, tante harus waspada. Mungkin Tuhan mau bicara dalam hidup tante. Mungkin Tuhan mau memberikan jalan keluar, membebaskan kita dari semua ketakutan yang ada. Nanti kita lihat, kalau Tuhan kerja bisa di malam hari, iblis pun kerjanya juga malam loh. Nanti kita lihat ya ceritanya ya. Kita lihat yang nomor 3 dulu. Di Lukas 12 ayat yang ke-37 dikatakan begini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Ya, jadi tidak molor, tidak tidur dulu, ya kan? Kalau sudah
bangun ya, ayo Tuhan, mau ngomong apa? Nah, gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. 38. Dan apabila ia datang, ia atau tuannya datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagia. Artinya, kalau tuannya itu mendapati anak buahnya pada waktu malam atau dini hari, mereka terjaga, mereka ngerti apa yang dimau tuannya. Tuannya ngomong, berbahagialah engkau. Demikian juga dengan hidup kita. Saya berdoa tante dan om hari ini ngerti ya. Kalau mulai nanti malam nih, kalau bangun ya, nanti kita lihat ceritanya. Kalau bangun, coba dengerin, ngomong ke Tuhan. Tuhan, kau mau ngomong apa? Aku ada di sini. Ya, setuju tidak? Setuju tidak? Ada baru 10 orang. Setuju tidak? Setuju. Baru 50. Ya, setuju ya? Amin ya. Kita lihat contoh dalam sebuah cerita kehidupan Samuel. Ya, kita lihat nih di 1 Samuel pasal ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Saya bacakan ceritanya. Lihat nih. Ya, 1 Samuel 3 ayat yang 10 dikatakan, Samuel yang muda, jadi dia masih muda, itu jadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Suatu hari Eli yang matanya mulai rapuh dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Tuhan, rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Di Samuel tidur, ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel mana Samuel? Dipanggil. Ya Samuel, Samuel. Dan dia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukanlah Bapak memanggil aku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, dan ini 2 kali. Samuel pun terbangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, ia pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukanlah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah demikian. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Sebab itu pergilah Samuel dan tidur, ia di tempat tidurnya. 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lihat, cerita ini, cerita tentang Samuel di tengah malam. Pada waktu tidur, Tuhan mau bicara dalam hidupnya. Dan dia ngomong, Samuel, Samuel. Samuel gak ngerti. Sama seperti kita gak ngerti. Pada waktu kita dibangunin ya kita gak ngerti gitu awalnya. Betul gak? Ya atau ya tidur lagi lah. Atau mau ngapain. Ya gak tahu jam 2 mau ngapain, jam 3 gitu kan. Masa mau masak-masak dulu. Kan dia ya atau mau nonton TV lagi. Ya, nah, makanya
Makanya biarlah cerita ini menginspirasi hidup kita. Pada waktu tengah malam Tuhan itu bangunkan kita, siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Tuhan pengen ketemu dengan kita, ya. Tuhan pengen ngomong, Tuhan pengen memberikan kekuatan, Tuhan pengen memberikan jalan keluar dengan semua permasalahan yang kita hadapi. Tuhan lagi mau menolong hidup kita. Tapi kalau kita tidak ngerti hari itu, ya seperti saya, seharian nggak enak, karena saya tidak ngerti. Setelah saya ngerti ini, oke, saya bilang, berarti kalau pas Tuhan bangunin, apa yang harus saya lakukan? Saya tahu. Ya, kita coba lihat, itu tadi cerita yang pertama itu Tuhan melakukan apa di tengah malam. Yang ini coba lihat, ini iblis juga melakukan yang sama tengah malam loh. Ini yang dia lakukan. Hati-hati om dan tante. Kalau kita tidak aware, kalau kita tidak berjaga, kalau kita cuma diem aja, ini loh yang iblis lakukan. Di Matius 13 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, betul? Ya toh, kalau yang tidur kan biasanya malam-malam kan gitu ya. Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu ia pergi. Jadi iblis pun kerjanya juga malam. Iblis itu biasanya memang niru apa yang Tuhan lakukan, dia contoh. Ya, kalau Tuhan malam-malam kerja, bangunin orang, dia tidak bangunin kita, tapi dia nabur benih yang tidak bagus dalam hidup kita. Kalau dalam kasus saya, dia malam itu nabur ketakutan. Karena saya tidak ngerti, jadi setengah hari ketakutan itu menekan hidup saya. Bayangkan. Jadi iblis itu juga kerjanya malam-malam, om dan tante. Siang juga kerja. Bukan berarti siang dia nganggur, udah. Dia juga kerja, tapi contoh di sini kita diingetin, kalau pas malam kita tidur, ingat dia itu nabur hal yang tidak baik. Nanti kita tahu yang ditabur iblis itu apa. Ya, coba kita lihat yang selanjutnya. Di Matius 13 ayat yang ke-39 dikatakan, musuh yang menabur benih ilalang itu siapa? Iblis. Dengan jelas. Jadi iblis yang nabur, bukan orang lain, bukan malaikat. Iblis. Waktu Noe yang akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Jadi iblis loh. Ya. Yohanes 10:10 ngomong, kalau dia nabur itu maksudnya apa sih? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lihat, iblis itu kalau dia nabur tujuannya cuma satu, untuk bunuh, untuk membinasakan, untuk mencuri. Apa yang dia curi? Sukacitamu. Apa yang dia curi? Damai sejahteramu. Apa yang dia curi? Semuanya dia curi. Yang dia bisa curi akan curi. Iblis tidak ngomong begini. Nuwun, aku mau nyolong. Iya toh? Tidak begitu. Pada waktu kita tidur, dia datang. Gitu loh. Jadi dia tidak nuwun dulu. Enak kalau nuwun dulu. Iya toh? Kita bisa pakai pentungan. Kan gitu. Tapi enggak. Dia ingin membunuh, dia ingin mencuri sukacita. Kalau semua damai sejahtera sukacita sudah dicuri, dihilang, dia akan bunuh pelan-pelan kita. Mungkin bukan bunuh di awal, bukan jasmani kita, tapi rohani kita yang dibunuh. Ya, begitu sukacita damai sejahteramu hilang, om dan tante,
itu makanan empuk buat iblis. Kita akan digocok terus, dipepet terus, disudutkan sampai kita nggak bisa apa-apa, sampai kita bisa stres dan sebagainya. Ya, apa yang dia tabur sih? Ini loh contoh-contohnya. Iblis itu kalau tengah malam ini yang ditabur. Yang ditabur ketakutan, kebencian, kegagalan, iri hati, tidak mau ngampuni, ya, sakit hati. Kalau masih ada terus, coba cek. Tuhan kasih jalan keluar. Kalau malam, kalau pas dia bangunkan, kita berdoa. Amin. Kita doa supaya apa yang ditabur iblis ini tidak terjadi dalam hidup kita. Saya pernah mengalami yang pertama. Dia taburi tengah malam karena saya tidak ngerti dan saya tidur. Dia tabur itu ketakutan. Setengah hari saya ditekan oleh ketakutan. Setelah saya belajar, saya bilang, oh, thank you Tuhan. Ngerti aku sekarang. Sejak hari itu, hidup saya berubah. Oke, saya bilang, ayo kita fight sama aku, saya bilang. Begitu saya dibangunin Tuhan, saya cuci muka sedikit, saya nyembah sebentar, saya perang. Semua roh ketakutan, kegagalan, semuanya saya hancurkan dengan nama Yesus. Perang. Kalau tidak bisa hidup kita itu sangat rapuh. Kita boleh nyanyi, wah kita kemenangan gitu. Bisa ketawa cok. Menang dari mana? Lu tak kasih ketakutan dikit aja hidupmu sudah betul. Berkatnya telat dikit aja kita sudah teriak-teriak. Ya toh? Mari kita waspada. Apalagi ini di zaman akhir, betul kan? Ya toh, kita ini di akhir zaman yang sudah di ujung. Jadi kita perlu waspada nih. Kalau misal hari itu Tuhan ingetin sesuatu, lakukan. Karena Tuhan lagi bergerak luar biasa. Ya, Tuhan ini saya melihat jujur dan tante, sebetulnya bukan bahan khotbah saya bukan ini, bukan ini. Tapi pada waktu saya doa, Tuhan bilang, kamu ngomong ini. Ya saya ya ikut aja, oh siap, saya bilang begitu. Padahal ini sudah saya cerita di kafe. Saya bilang, Tuhan aku cerita, ngomong lagi tidak apa-apa. Karena dia kasih ayat-ayatnya pendukung yang lain. Yang di dalam kan ingat, kan ayatnya tidak ada. Kan saya cuma sedikit cerita yang waktu itu. Tapi Tuhan hari ini ceritakan yang komplit. Dia maunya apa? Saya tahu Tuhan mengasihi lo datang. Amin. Dia kasih dulu jalan keluar itu buat saya sebagai pribadi saya bilang wow. Kalau ini dikasih Tuhan. Benar. Jadi saya cerita ini apa isi hati Tuhan. Saya bukan sekedar khotbah. Ini loh isi hati Tuhan saya cerita. Dia ingin om dan tante hidupnya setelah ini nyaman terus. Jangan mau diganggu oleh iblis. Caranya gimana? Kalau om dan tante dibangunin, ya toh, tengah malam dini hari, berdoa supaya hidup om dan tante selanjutnya oke. Bisa tahu ya, kita
lanjutin, tinggal dikit. Ini yang harus dilakukan. Di Mazmur 119 ayat yang ke-62 dikatakan demikian. Tengah malam aku bangun. Lihat Daud nih yang ngomong. Daud ngajarin kita. Jadi kalau tengah malam aku bangun, yang harus dilakukan adalah bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Kita mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur atas hidupku, mengucap syukur semua anak mantuku baik, mengucap syukur cucu-cucuku baik semua, amin. Mengucap syukur. Kalaupun ada yang tidak bagus, ada sedikit nakal, ya itu kreatif. Gitu. Ya kita berdoa gitu. Doain. Ya, dikatakan Daud mengucap syukur. Jadi kita belajar untuk mengucap syukur. Seringkali kalau saya bangun pagi itu, ada sedikit saya cerita sedikit ya. Beberapa waktu hari yang lalu, saya tidak mau. Kalau saya datang ke Tuhan, tidak selalu saya minta. Wah, gitu. Saya cuma diem. Saya ingin bangun persekutuan dengan Roh-Nya, dengan Roh Kudus. Aku bilang, Tuhan, aku pengen punya hubungan yang baik, punya persekutuan yang manis dengan. Aku cuma diem, nikmati. Loh, aku harus melakukan punya kebutuhan dulu, ya enggak apa-apa, minta kok. Tapi menurut saya ini punya 2 anak ya. Kalau saya melihat anak saya nurut gitu ya, belum ngomong saudara kasih kok. Betul gak? Dulu om datang kan begitu, ya toh? Ya, kalau melihat anak-anaknya manis gitu, ngerti, kita pulang dari kerja capek, tiba-tiba dia sudah buatin teh manis atau es teh atau apapun minuman yang seger, kita kan ngiri. Ya, mungkin apa gitu, HP-nya tidak apa-apa, mau beli HP baru. Nah, kan begitu. Sama dengan Tuhan. Menurut saya kemarin cerita sama Tuhan. Dalam pendekatan saya gitu ya. Ini Roh Kudus ini sebuah pribadi yang sakno. Kenapa sakno? Ya tidak pernah dianggap oleh anak-anak Tuhan. Lek butuh tok ae. Bener enggak? Nek butuh, misalnya saya contohnya misalnya mau khotbah, Tuhan rapi, nek butuh, ya no. Habis ini tidak khotbah, yes. Duduk di sana ya. Nanti tak kerja sih. Ya no, kita aktivitas. Ya deh. Nanti nek mau hari Minggu ya no, disamperin lagi. Ayo. Saya berasa dia kita tahu dia pribadi, betul. Kita tahu, tapi kita ini tidak. Dia ini pribadinya kesepian. Saya berdoa, Tante dan Om, mulai sekarang jalin persahabatan yang baik dengan Roh Kudus. Dia itu pribadi Allah yang luar biasa, yang nolong kita. Dia diutus itu untuk nolong kita. Amin. Tapi kita tidak pernah perhatiin dia. Kita tidak pernah bisa nyenengin hatinya dia. Kita tidak tahu kesenangannya dia. Coba kalau kita tahu yang dia senang apa, kita lakukan pasti senang. Ya. Kita lanjutkan di Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-19. Ini cerita tentang Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan. Itu pada waktu permulaan, giliran jaga tengah malam.
Ketika penjaga-penjaga itu baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Jadi kalau kita dibangunin itu kita berjaga, ya waspada. Setelah mengucap syukur kita berdoa, kita tangkingin semuanya itu, ya ilalang yang ditaburkan iblis, kebencian yang tadi saya ada banyak, ada 7 atau berapa itu tadi, itu yang didoakan. Semua kegagalan ada tuh, pernah tau ngalamin, saya yakin setiap kita pernah. Seharian pengen ngamuk terus, pernah. Sebagian kok pernah ngalamin yang gak enak, pernah. Itu karena malamnya iblis nabur dan kita gak ngerti. Seharian kita kalah, gitu. Saya berdoa ini bisa jadi inspirasi benar. Jadi begitu kita dibangunin, kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Kita perang, ya kita berdoa. Semua kegagalan, semua yang tidak baik, dalam nama Yesus hilang. Gantikan hari-harimu ini, ya. Pemain musik bisa ke depan. Ini yang terakhir. Ayub 33 ayat yang ke-14 dikatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Ya, Allah itu berfirman dengan 1-2 cara, artinya bermacam-macam cara. Dia ngomong bisa melalui mimpi, bisa bangunin kita tengah malam, pada waktu kita berdoa dia bisa ngomong, pada waktu kita baca Alkitab dia bisa ngomong, dia ngomong berbagai macam cara. Dikatakan tetapi orang tidak memperhatikannya. Ini loh, banyak dari kita ini tidak ngeh gitu. Banyak orang ngomong, gimana cara dengerin Tuhan, suara Tuhan lah. Tuhan yang ngomong aja tidak didengerin kok. Kita tidak ngerti gitu, kita tidak ngeh. Ya. Kemudian Pengkhotbah 7 ayat yang ke-13 dikatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Lihat, kita harus memperhatikan. Ya, bahasa Jawa itu enak, niteni. Ya, dititeni, pekerjaan Allah itu dititeni. Saya sering niteni. Oh, kalau Tuhan lagi begini, mulutnya lagi tidak baik, gitu. Oh, ini lagi saatnya nih, masuk berdoa, minta tembus, gitu. Jadi kita jalan dengan Tuhan itu kita titeni. Oh, langkahnya seperti ini. Oh, dia cara kerjanya gini. Oh, mikirnya dia seperti ini. Kita deketin, gitu. Jangan diantar kromos, pokoknya aku datang minta-minta. Ya, enggak juga. Ya, mari tante kita bangkit berdiri. Saya berdoa ini bisa jadi jalan keluar buat setiap kehidupan kita, karena kita tahu pekerjaan Allah di tempat ini luar biasa dan akan semakin berkembang. Ya, dibutuhkan orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang mengerti apa maunya Tuhan, sehingga kehidupan kita, semua pelayanan kita, semua apa yang Tuhan rencanakan untuk dalam hidup kita itu berhasil. Amin. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadinya.
bicara. Dia bangunkan kita itu seperti dia ingin bicara ke Samuel yang kecil. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Seringkali kita tidak ngerti dan kita tidur lagi. Dia ulang lagi besoknya. Dia bangunkan kita. Dia ingin membebaskan kita dari ketakutan. Dia jam 3 pagi dia turun untuk menolong murid-muridnya yang lagi ada kena badai. Dia juga bisa sama menolong badai kehidupan kita. Apapun yang om dan tante sedang hadapi, Tuhan bisa tolong om dan tante. Dia akan turun. Dia akan jalan di atas air. Dia akan membebaskan ketakutan itu di pagi hari, di tengah malam itu. Dia juga pernah membebaskan ketakutan murid-muridnya yang takut oleh orang Yahudi. Dia kumpul di dalam sebuah rumah dan dia datang. Itu juga sama bisa dalam kehidupan kita. Kalau kita bangun, Tuhan itu memberikan kemampuan ke kita, membebaskan kita dari semua yang gak baik. Dia bisa lakukan, tapi dia ingin kita terjaga. Dia ingin kita bangun dan mengucap syukur. Dia ingin hidup kita ini sebagai penyembahan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saya berdoa demi nama Yesus, Tuhan kau curahkan hati yang baru buat om dan tante di tengah ini. Turunkan Tuhan hati yang lemah lembut, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau mau, apa rencanamu dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus, Kau curahkan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan Yesus seperti Samuel kecil. Kalau mulai nanti malam Kau bangunkan kami akan berkata, ini hamba-Mu ada di sini. Berbicara Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Amin. Katakan, ku tahu hidupku belajar Tuhan dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.